Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu 14 Juli 2021 dengan episode Sepertinya Hati Ini Terbakar. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US NFIB Small Business Optimism yang naik dari sebelumnya 99,6 menjadi 102,5. Kemudian ada dari US CPI month on month yang naik dari sebelumnya 0,6% menjadi 0,9%, sementara year on year naik dari sebelumnya 5% menjadi 5,4%. Kemudian ada dari China Trade Balance yang naik dari sebelumnya 45,54 dolar menjadi 51,53 billion dolar. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BRIS yang menyampaikan bahwa pihaknya telah menyalurkan pembiayaan UMKM sebesar 35,91 triliun rupiah pada periode Januari hingga Maret 2021 dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Modern Land Realty Tbk atau MDLN yang meraih pendapatan 196,94 miliar rupiah hingga periode 31 Maret 2021, naik dari pendapatan 111,83 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Gaya Abadi Sempurna Tbk atau SLIS yang raup laba bersih 6,41 miliar rupiah di kuartal 1 2021 dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, IHSG ditutup melemah 66 poin atau minus 1,09% menjadi 6.012. Sektor teknologi, infrastruktur, kesehatan, konsumer siklikal, industri dasar, industrial, energi, keuangan, properti, konsumer non-siklikal bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 211 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Amerika bergoyang bosku. Amerika luar biasa. Di tengah percepatan vaksinasi yang diberikan didukung oleh pembukaan aktivitas ekonomi, hari ini data inflasi Amerika mengalami kenaikan dari sebelumnya 5% menjadi 5,4%. Kenaikan secara month-on-month sebesar 0,9% merupakan yang tertinggi sejak 2008 dan di luar dari proyeksi banyak orang, khususnya kami nih bosku. Inflasi naik 4,5% sejak Juni 2020 dan ini merupakan kenaikan terbesar sejak November 1991 silam. Lagi-lagi, kendaraan bekas memberikan kontribusi sebesar sepertiga dari kenaikan inflasi. Didukung oleh pembukaan kembali perekonomian, hotel, rental mobil, pakaian, dan pesawat membuat daya beli mengalami kenaikan karena adanya peningkatan aktivitas perekonomian. Namun kenaikan inflasi yang terjadi pada hari ini tidak serta-merta membuat pasar obligasi bergeming nih bosku. Pasalnya nih, para pelaku pasar dan investor masih meyakini bahwa The Fed akan menaikkan tingkat suku bunga pada tahun 2023 mendatang, tapi kami meyakini bahwa taper tantrum akan dimulai 2022 kuartal 1 atau kuartal 2 mendatang. Kenaikan inflasi akan memberikan sebuah tantangan bagi The Fed dan tentu saja dari sisi pemerintah, karena apabila nanti Biden akan mengeluarkan stimulus lanjutan lagi, hal ini akan membuat perekonomian semakin panas yang akan berujung terhadap kenaikan inflasi. Dalam 3 bulan terakhir, inflasi inti telah mengalami peningkatan secara year on year lebih dari 8%, dan ini merupakan sesuatu yang terjadi sangat cepat, yang dimana terakhir terjadi pada tahun 1980-an. Hal ini tentu saja membuat pelaku pasar dan investor semakin gelisah apakah benar kelak nanti The Fed akan memegang komitmennya. Presiden Fed St. Louis James Bullard mengatakan kemarin bahwa dirinya siap untuk memperlambat laju pembelian obligasi dari bank sentral setelah dirinya dan rekan-rekan yang lain yakin bahwa pembelian obligasi dan terus-menerus berkelanjutan seperti ini akan membuat pasar properti semakin panas. Dirinya mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 7% dan pengendalian COVID-19 bisa berjalan dengan baik. Dirinya yakin bahwa ini merupakan saat yang tepat untuk mengurangi pembelian obligasi. Ketika berbicara tentang prospek The Fed untuk mengurangi pembelian obligasi US Treasury dan hipotek, Bullard ingin melakukannya dengan lembut dan hati-hati. Namun Bullard berpikir bahwa saat ini merupakan saat yang baik untuk memulai pengurangan. Bullard mengatakan bahwa dirinya khawatir bahwa Amerika akan memasuki bubble dalam sektor properti. Dirinya ingat bahwa Amerika pernah mengalami banyak masalah terkait dengan bubble pada sektor properti pada tahun 2000-an dan pada akhirnya hal tersebut menyebabkan banyak kerusakan pada ekonomi.
Bullard mengatakan bahwa dirinya terbuka untuk bertindak lebih agresif dalam mengurangi pembelian hipotek, namun Bullard tidak akan memintanya secara eksplisit. Namun hal berbeda disampaikan oleh Presiden Fed New York John Williams, di mana dirinya mengatakan bahwa hubungan antara pembelian obligasi hipotek yang dilakukan oleh bank sentral dengan perumahan masih dalam korelasi yang kecil, sehingga justru pembelian obligasi yang dilakukan oleh bank sentral mampu mendorong sektor keuangan untuk mengalami pertumbuhan. Williams juga mengatakan bahwa dirinya sangat yakin bahwa pasar tenaga kerja belum cukup membaik bagi The Fed untuk mengurangi pembelian obligasinya di pasar. Bullard mengatakan bahwa dirinya berharap bahwa inflasi yang diukur dengan indeks harga pengeluaran konsumsi setelah dikurangi dengan biaya makanan dan energi akan naik menjadi 3% tahun ini dan 2,5% pada tahun depan. Ada satu pidato yang akan disampaikan oleh Powell pada hari Rabu ini, waktu setempat yang kita bisa lihat itu pada hari Kamis, di mana Powell akan menyampaikan laporan kebijakan moneter semester kepada Kongres. Tentu di sini kita dapat melihat arah selanjutnya dari The Fed yang dipimpin oleh Powell. Kali ini komitmen The Fed akan diuji, dan seberapa besar The Fed mampu bersikap, sejauh ini pula pasar akan melihat. Yuk besok kita lanjut lagi setelah mendengar pidato dari Powell. Kemudian cerita selanjutnya datang dari optimis versus realistis. Berdasarkan hasil rapat dengan DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan dampak dari PPKM darurat yang berpotensi mengalami kelanjutan. Sri Mulyani menyampaikan perekonomian berpotensi melambat pada kuartal 3 yang diproyeksikan berada pada 4% hingga 5,4%. Sedangkan kuartal 4 2021, ekonomi dalam rentang 4,6% sampai 5,9%. Secara total PDB 3,7% sampai 4,5%. Sementara itu, PPKM darurat membuat pemerintah harus menambah anggaran program PEN. Dana tersebut berasal dari realokasi dan refocusing. Pada lain sisi, Bank Indonesia memiliki pandangan yang tak jauh berbeda dengan pemerintah. Bank Indonesia kembali menurunkan angka proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini, sejalan dengan diterapkannya PPKM darurat pada periode Juli ini. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyampaikan, PPKM darurat yang diberlakukan untuk mengendalikan peningkatan kasus COVID-19 berdampak pada penurunan mobilitas dan khususnya konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, perekonomian pada tahun ini diperkirakan akan tumbuh sekitar 3,8%, lebih rendah dari proyeksi Bank Indonesia sebelumnya pada kisaran 4,1% hingga 5,1% dengan titik tengah 4,6%. Asumsinya, jika PPKM darurat dilakukan sebulan dan bisa menurunkan COVID-19 secara baik, maka pertumbuhan ekonomi turun ke 3,8%. Kami melihat dampak dari penurunan konsumsi tersebut dapat mempengaruhi tingkat inflasi yang lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, sehingga hal ini tentu akan menjadi sentimen negatif bagi pemulihan ekonomi menjelang akhir tahun. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah dan ditradingkan pada level 5.951 hingga 6.067. Berikut stock watch pilar Mas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari MNCN, kemudian yang kedua ada dari UNTR, yang ketiga ada dari Weton, dan yang keempat ada dari Hoki. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Wika atau PT Wijaya Karya Persero Tbk yang mengantongi nilai kontrak baru 10,5 triliun rupiah pada semester 1 2021. Hingga akhir Juni 2021, manajemen perusahaan telah membukukan kontrak baru 10,5 triliun rupiah, setara 26,17% dari target hingga akhir tahun, sebesar 40,12 triliun rupiah. Pencapaian tersebut tentunya perlu diapresiasi mengingat kondisi krisis kesehatan yang sedang terjadi di mana manajemen masih mampu memperoleh kontrak baru. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 960 dan tingkat probabilitas sebesar 68%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 955 dan tingkat probabilitas sebesar 70%. Kemudian yang kedua ada dari Elsa atau PT Elnusa Tbk yang berhasil membukukan realisasi kontrak kerja konsolidasi senilai 6,5 triliun rupiah pada semester 1 2021. Sepanjang semester 1 2021 berhasil membukukan realisasi kontrak kerja konsolidasi senilai 6,5 triliun rupiah atau setara dengan 75% dari target tahun ini. Pencapaian tersebut tentunya sangat luar biasa karena di tengah situasi yang belum kondusif dan berdampak pada perekonomian secara umum mampu membukukan kontrak kerja. Tentunya ini akan memberikan kontribusi yang positif pada kinerja perusahaan. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 250 dan tingkat probabilitas sebesar 34%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 225 dan tingkat probabilitas sebesar 78%.
Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.